Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya atau owning experience terhadap dua buah gimbal ini. Yang pertama adalah Zhiyun Clam M2 dan yang kedua adalah Zhiyun Weebill S. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin mempertimbangkan ya akan membeli gimbal apa, mungkin di video kali ini teman-teman akan bisa menemukan jawabannya. Yang pertama, kita punya yang namanya Zhiyun Clam M2. Nah, gimbal ini sangat compact ya teman-teman, dari segi bobotnya, kemudian dimensinya itu sangat portable banget begitu kan, sangat ringan begitu, tapi dia cukup powerful. Kenapa cukup powerful? Pengalaman yang saya sudah gunakan ya, dia itu bisa kita gunakan untuk smartphone, kemudian bisa kita gunakan untuk GoPro, kemudian action cam lainnya tentu juga bisa. Kemudian untuk mirrorless misalnya Sony Alpha 6000, A6400 series dengan lensa kit atau dengan lensa 35 mm atau dengan lensa seperti ini juga bisa, lensa 12 mm ini, atau saya juga pernah coba di lensa Sigma 16 mm, walaupun mungkin kurang optimal ya, akan tetapi itu masih cukup bisa gitu kan. Dan kemudian untuk pilotnya ini sekitar 800 gram ya, tidak terlalu gimana-gimana banget. Banyak ya, gimbal kompetitornya seperti VU G6 Max itu bisa lebih dari 1 kilo, akan tetapi mengingat dimensi dari gimbal ini yang cukup compact, maka saya cukup surprise ya dengan performa yang diberikan. Kemudian daya tahan baterai juga cukup baik dan fitur-fiturnya juga menurut saya pribadi cukup lengkap gitu kan. Nah, untuk segmentasi dari gimbal ini menurut saya diperuntukkan untuk teman-teman yang istilahnya baru ingin memulai untuk memiliki gimbal begitu kan, dan juga teman-teman yang hobinya traveling atau vlogging begitu kan, dan tidak ingin diribetkan dengan setup yang mungkin akan memberat-berati gitu kan. Pengalaman saya memang saya cukup surprise ya dengan satu gimbal ini, terutama karena ini mungkin bisa dibilang daily driver saya, karena saya memang sering meliput acara-acara event, kemudian tour and travel dan lain sebagainya. Gimbal ini menurut saya cukup ringkas, bahkan sangat ringkas untuk performa yang diberikan. Saya bisa masukin di tas saya dengan mudah begitu kan. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga standar gimbal ya, banyak, ada portrait mode juga ada, POV, kemudian ya, seperti gimbal pada umumnya. Yang jelas teman-teman akan bisa menikmati penggunaan dari gimbal ini. Akan tetapi mungkin memang gimbal ini memiliki limitasi ya, dalam artian meskipun banyak kelebihannya tapi juga ada kekurangannya, walaupun untuk kelas harga dan bobotnya saya rasa ini maklum. Yang pertama, gimbal ini menurut saya kekurangannya ya, yaitu ya dia masih belum bisa terlalu sempurna dalam menstabilkan footage kita. Tetapi kalau kita lebih berhati-hati, dalam artian kita memperhatikan gerak langkah kita, maka itu bisa diminimalisir. Dan dalam penggunaan untuk vlogging juga cukup enak dan cukup ringan tentunya, karena dia ketika kita pencet button yang di depan ini, dia bisa berputar ke arah kita gitu kan. Artinya kita bisa buat vlogging itu sangat mudah. Seperti ini, kita pencet seperti ini 3 kali, dia akan enak banget kalau kita buat ngevlog. Ringan banget, kemudian asli ini surprise banget saya sama gimbal ini. Vlog mode dan ada ke depan, karena ini pakai lensa kit, lensa OSS, dan karena 6400 juga LCD-nya dibalik, jadi kayak perfect banget begitu. Ini setupnya ringan, kemudian layarnya bisa di flip dan ya enak banget. Coba saya pakai lari, 2, 3 lari. Kemudian kita coba ini ya, yang Weebill S ya. Owning experience saya adalah gimbal ini adalah gimbal terbaik di kelasnya menurut saya ya. Setidaknya menurut saya ini gimbal yang terbaik. Kenapa? Karena mode-modenya cukup advance ya, dan ukurannya untuk fitur-fitur yang ditawarkan, kestabilan yang ditawarkan ini sih parah sih. Maksudnya kayak lebih dari ekspektasi saya dalam membeli gimbal ini. Itu di atas ekspektasi saya begitu kan. Jujur saya belum pernah mencoba brand Moza ya, tapi kalau VU saya udah pernah nyoba, sudah pernah ngerentalin juga, tapi kalau Moza hanya mencoba sekali 2 kali sih.
Tapi untuk Zhiyun ini memang di KPK Rencam punya banyak unitnya ya, dalam artian kita nyewakan Zhiyun Crane V2, Crane Plus, kemudian M2, kemudian ini juga nanti bakal ada. Saya pribadi surprise banget dengan gimbal ini ya. Lebih lagi cara balancingnya sangat mudah, sangat mudah menurut saya. Dari pengalaman saya menggunakan gimbal-gimbal generasi sebelumnya, sangat mudah. Kemudian payloadnya saya pernah coba di A7 Mark III, kemudian dipasang lensa 24mm, itu sama sekali enak lah pokoknya kan. Kemudian dimensinya juga untuk gimbal profesional ya, saya bisa katakan ini gimbal profesional menurut saya di workflow saya, karena memang sudah sangat cukup banget untuk pekerjaan profesional, untuk company profile dan lain sebagainya. Ini sudah sangat oke. Untuk fitur-fiturnya pun cukup banyak ya, pokoknya teman-teman bisa temukan di gimbal-gimbal lain lah ya kan. Kemudian untuk kemudahan dalam pengoperasian, kemudian build quality. Untuk build quality memang kedua ini sama ya, di bagian ini metal, kemudian di sini juga metal gitu kan. Untuk bahannya ini memang plastik ya, tapi nggak ada masalah sih selama memang semuanya memang kokoh build quality-nya. Kemudian untuk portabilitasnya sendiri memang ini bukan gimbal yang mudah dibawa kemana-mana, dalam artian kalau kita mau iseng-iseng ngevlog atau pengen keluar cari footage, ini memang bukan gimbal yang sangat ringkas. Akan tetapi mengingat fitur-fiturnya memang bagi saya cukup worth it ya, ketika teman-teman bisa lebih effort untuk membawanya maka akan sangat memuaskan hasilnya. Kelemahannya sendiri sejauh ini saya belum menemukan ya, dari gimbal ini kelemahannya. Saya sangat puas dengan performa dari gimbal ini. Saya rasa dia bisa digunakan di pekerjaan apapun begitu ya. Kemudahan dalam koneksi Bluetooth, kemudian dalam koneksi langsung ke smartphone, itu sangat memudahkan workflow saya dalam pekerjaan. Ngevlog di Webil S ini berat banget ini, walaupun cuma pakai Sony A6400 dan lensa kit, tapi berat banget asli. Ini cuman 10 menit aja udah berat nih, pasti pegel tangan. Waduh. Oke, coba kita sambil lari. Wah, berat banget. Wah, berat banget cuy. Untuk rentan harganya sendiri, Zhiyun Crane M2 ini sekarang dibanderol seharga 2.700.000-an ya, atau nanti saya akan coba berikan linknya di bawah begitu, sekitar 2,7-an. Dan untuk Webil S ini sekarang dibanderol dengan harga 4,7 sampai 5 juta rupiah. Nanti juga saya akan berikan linknya di kolom deskripsi. Overall untuk kedua gimbal ini adalah gimbal yang baik menurut saya, tidak pernah ada kendala, karena selama ini kami menyewakan gimbal-gimbal Zhiyun ini belum ada sama sekali yang bermasalah ya, dalam artian memang tahan banting, bisa kita bilang ini gimbal-gimbal Zhiyun ini adalah gimbal yang cukup tahan banting gitu kan, mengingat kita adalah penyewaan kamera dan equipment peralatan video, maka akan sangat tinggi sekali jam terbangnya dari gimbal-gimbal yang kami miliki. Namun memang yang terjadi adalah gimbal kami alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan kondisi yang baik, meskipun memang sering tempur begitu kan. Dan kesimpulan dari video ini adalah, jika teman-teman adalah seorang yang baru ingin memulai memiliki gimbal, atau orang yang baru mau concern di videografi, dan tentunya dengan budget yang terbatas ya, dalam artian di bawah 3 juta, teman-teman bisa pertimbangkan ini, gimbal Zhiyun Crane M2 ini. Dia sangat portable, sangat mumpuni, sudah sangat cukup untuk kebutuhan teman-teman. Maka teman-teman akan puas dengan performa yang diberikan oleh Crane M2 ini. Tapi jika teman-teman memiliki budget yang lebih dan ingin lebih concern lagi, atau mungkin levelnya naik ya, dari level beginner menuju level yang semi pro begitu, saya akan lebih sarankan teman-teman menggunakan Zhiyun Webil S ini, karena performa memang sangat baik untuk kelasnya dan tidak rewel. Kemudian fitur-fiturnya memang juga sangat melimpah ya begitu. Oke teman-teman, itu tadi owning experience saya dari dua buah gimbal ini. Saya tidak membahas secara detail dan spesifik ya, karena sudah banyak teman-teman yang membahas di channel lain. Saya hanya memberikan owning experience saya terhadap dua buah gimbal ini, dan tidak ada komen negatif sejauh ini untuk kedua buah gimbal ini.
intinya recommended, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari video ini, semoga ada manfaatnya. Saya Aziz Fadli dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam.